Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dokumentasi API obat herbal. Pertama-tama di sini terdapat dua endpoint, di mana endpoint pertama yaitu menerapkan metode GET. Pada metode ini, user dapat menampilkan list tumbuhan obat yang terdapat dari database dengan memasukkan parameter yang dibutuhkan yaitu API key, di mana contoh respon yang akan muncul yaitu status dengan kode 200, di mana artinya request oke atau diterima, dan kemudian terdapat hasil dari list tumbuhan obat yang terdapat di database. Endpoint kedua, di mana endpoint kedua yaitu pos tumbuhan. Endpoint ini digunakan untuk men-input data tumbuhan obat terbaru ke dalam database, di mana terdapat beberapa parameter yang dibutuhkan agar user dapat menginput data ke dalam database. Yang pertama, API key, yang kedua nama lokal, yang ketiga nama Indonesia, yang keempat nama ilmiah dan kegunaan, di mana hasil yang akan tampil jika data berhasil diinput yaitu status dengan kode 200 yang artinya request oke, dan akan muncul tampilan data berhasil ditambahkan. Script dari endpoint pertama yaitu berupa get list tumbuhan, di mana hasilnya akan disimpan ke dalam array. Dan di sini digunakan metode get, di mana jika user memasukkan metode yang benar yaitu get, maka hasilnya akan berupa kode 200. Kemudian user akan dihubungkan ke database, di mana dengan server name localhost, username root, password tidak ada, dan DB name obat herbal. Kemudian untuk menghubungkan database, untuk menghubungkan script ini ke database digunakan fungsi con atau connected to MySQL, di mana isinya berupa server name, username, password, dan DB name yang telah diinput sebelumnya. Kemudian di sini terdapat perintah if iset get, di mana akan dibutuhkan metode get dengan parameter ID, di mana hasilnya yaitu select all from jenis tumbuhan, di mana ID tumbuhan sama dengan ID yang dimasukkan oleh user. Di sini terdapat dua output, yaitu pertama, jika user memasukkan ID tumbuhan tertentu, maka hanya ID tumbuhan tertentu yang muncul. Namun jika user tidak memasukkan ID, maka semua list dari jenis tumbuhan akan muncul. Kemudian di sini terdapat result, di mana hasilnya sesuai dengan yang user masukkan. Jika user memasukkan ID tertentu, maka ID tumbuhan tertentu tersebut yang akan muncul. Namun jika tidak terdapat ID, maka semua list jenis tumbuhan obat akan muncul. Untuk menguji apakah API dapat berjalan, maka digunakan Postman. Di sini digunakan metode get, dan nama filenya berupa getlisttumbuhan.php. Kemudian jika dijalankan,
maka akan menampilkan keseluruhan dari list tumbuhan yang terdapat di database. Dan jika dimasukkan ID tertentu, muncul yaitu ID tumbuhan. Endpoint kedua ini, metode yang digunakan yaitu metode POST, dimana jika user memasukkan metode yang benar yaitu POST, akan muncul kode 200 yang artinya request OK. Namun jika menggunakan metode yang beda atau yang lain selain POST, hasilnya yaitu akan muncul kode 404, di mana artinya bad request. Jika metode yang dimasukkan oleh user benar, maka user dapat terhubung ke database yang telah dibuat. Di sini user dapat menginput ke dalam tabel jenis tumbuhan, lalu mengisi field nama lokal, nama Indonesia, nama ilmiah, dan kegunaan, di mana hasilnya nanti akan disimpan ke dalam tabel jenis tumbuhan tersebut. Dan jika input yang dimasukkan oleh user berhasil, maka akan muncul pemberitahuan data berhasil ditambahkan. Untuk mencobanya akan dilakukan di Postman. Endpoint kedua yaitu POST tumbuhan, di mana pada endpoint ini digunakan metode POST dan dimasukkan beberapa input seperti nama lokal, nama ilmiah, kegunaan, dan nama Indonesia. Misalnya untuk nama lokal, temulawak. Di mana nama ilmiahnya kemudian kegunaannya jika dilakukan pengiriman data, maka akan muncul status 200 yang artinya request OK, dan hasilnya data berhasil ditambahkan. Jika dicek di database, maka hasil dari inputan yang telah ditambahkan tadi akan muncul di database seperti ini.